Nah, ini satu hal yang harus kita pandang dengan perspektif yang benar. Dalam Islam itu malam adalah kemuliaan. Termasuk ya, ini juga memberikan pelajaran bahwa Ramadan ini bukan cuma siangnya kita beribadah. Malamnya juga hendaknya kita hidupkan ibadah. Qadar di sini Lailatul Qadar. Ya. Mana al-qadar di sini at-ta'zim. Ya, pengagungan. Dari itu adalah malam keagungan, malam kebesaran. Di malam yang sangat dimuliakan. Ya, jadi kalau al-qadar itu dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah kedudukan. Ya, hada rajulun lahu qadar. Ya, dia punya kedudukan. Ya, dan Allah sebutkan kedudukannya, ya, yaitu sebagai malam yang lebih baik bulan. Ada juga yang mengatakan qadar, ya, Lailatul Qadar ini, ya, karena di malam ini, ya, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah tetapkan. Ya, dikatakan takdir dalam setahun itu dalam Lailatul Qadar Allah tetapkan. Intinya adalah dia malam yang mulia. Ya, malam yang sangat agung, yang sangat mulia. Keagungan Lailatul Qadar ini jelas tercantum ya dalam surat yang memang dikhususkan berbicara tentang hal itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, ini juga sebab kemuliaan Lailatul Qadar yaitu diturunkannya Al-Qur'an pada malam tersebut. Bagaimana Al-Qur'an diturunkan pada malam tersebut? Para ulama dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu pada Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar. Ada juga mengatakan saat pertama kali Al-Quran turun kepada Rasul di Gua Hira, itulah Lailatul Qadar. Intinya adalah ya, Lailatul Qadar mulia karena saat itu diturunkan Al-Quran. Salah satu sebabnya. Ini pelajaran juga bagi kita. Kalau pengen mulia, dekatlah dengan Al-Quran. Sebab yang dekat dengan Al-Quran akan ketularan mulianya. Walaupun dia mungkin masih banyak kurangnya, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Al-Quran mulia. Negeri Mekah turun Al-Quran jadi negeri mulia. Bahkan kertas ya tempat menulis ayat-ayat Al-Quran itu. Kalaulah tidak jadi tempat menulis Al-Quran, bungkus kacang goreng, habis dipakai, dibuang, diinjak, masuk bak sampah. Tapi kalau sudah ditulis ayat-ayat Al-Quran, megangnya itu menurut mayoritas ulama diwajibkan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Megangnya, saja ditinggikan. Kita kalau naruh ya tumpukan buku, ya, maka Al-Quran yang paling atas. Jangan diselip di tengah-tengah. Gitu ya. Itu sebagai bentuk adab kemuliaan terhadap Al-Quran. Ya tanazzalul malaikatu fihi tanazzalul malaikatu waruh fihi biidzni rabbihim min kulli amr. Ya. Saat itu malaikat dan juga termasuk malaikat Jibril turun ya atas izin Tuhan. Ya, maksudnya dia untuk menebarkan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, yang jadi permasalahan bagi kita sekarang bukan sekedar tahu oh Lailatul Qadar mulia ya. Itu semua nggak akan bermanfaat bagi kita kecuali kita mendapatkan. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Tentu saja mendapatkan Lailatul Qadar bukan berarti kita tunggu Lailatul Qadar itu datang. Terus usahakan. Kita harus ikhtiar. Lailatul Qadar pasti turun. Pasti turun. Di semua negeri atau tidak itu menjadi pertanyaan yang harusnya kita jawab langsung. Ya. Yang juga harus kita pahami juga bukan sesuatu yang mustahil atau nyaris mustahil untuk kita dapatkan. Atau orang-orang tertentu dengan makom dan kedudukan tertentu seakan-akan kita jauh deh dari Lailatul Qadar. Tidak. Ya, perspektif kita harus kita rubah bahwa Lailatul Qadar adalah kemurahan Allah yang dengan mudah dapat diraih oleh siapapun juga yang ingin
menghadirkan perspektif itu. Ya. Sebab dia sederhana. Dia ada di malam, salah satu malam bulan Ramadan, dan yang cukup dikuatkan di salah satu malam 10 malam terakhir Ramadan. Sudah, itu saja. Ya. Bahkan isyarat-isyarat yang cukup kuat adalah malam ke-27 Ramadan. Meskipun tidak pasti, tapi isyaratnya kuat. Atau kalau tidak di malam ganjilnya, ya sudah dikasih itu clue-cluenya. Ya, harusnya kita semakin mudah untuk mendapatkan. Tinggal kita maksimalkan ibadah kita dan ketaatan kita. Kita niatkan ya, untuk dan tentu saja kita berdoa. Ya, termasuk hal yang juga sangat penting adalah kita selalu hadirkan, ya Allah, jadikan saya Ramadan kali ini mendapatkan Lailatul Qadar. Kemuliaan Lailatul Qadar. Setelah selesai itu, ya sudah. Tinggal kita upayakan perspektif-perspektifnya aja. Ya. Sesederhana itu. Mau tilawatul Quran, mau zikir, mau doa, apa saja. Ya. Itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya. Selesai, itu tidak ada lagi juga bahkan apakah ada tanda khusus, apakah kita harus merakasan sesuatu. Ya, kalaupun ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa malam itu terasa syahdu, terasa sejuk, sendu, syahdu. Cuma kalau orangnya tidur gimana mau bisa merasakan kayak gitu. Begitu ya. Kemudian paginya matahari bersinar cerah. Itu salah satu. Itu kan udah lewat kalaupun kita tahu. Kita udah banyak menetapkan target-target puasa kita, qiyamul lail kita, tilawatul Quran kita, maka masukkan target kita ini. Target kita adalah meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Kalau target ini sudah kuat dan tertanam dalam kita, maka efektif ibadah, amal soleh begitu. Itu yang sedikit banyak saya sampaikan ya. Jadi memang kajian ini tidak perlu banyak mendapatkan ini, dia sekitar motivasi-motivasi saja, dorongan-dorongan saja, menyadarkan kita saja agar jangan sampai kita terlewat dari kesempatan yang sangat besar. Selebihnya tidak ada sesuatu yang semestinya harus kita lakukan secara definitif, secara apa. Yang penting azam kita kuat, keinginan kita kuat, doa-doa kita kuat, dan yang paling penting juga Ramadan kita hingga akhir itu dapat terjaga dengan baik, karena itu diantara hikmah dari diturunkannya Lailatul Qadar. Begitu ya. Mungkin juga tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Itu saja barangkali sekedar untuk mengingatkan, sekedar untuk menghadirkan ya kesadaran kita tentang kedudukan Lailatul Qadar. Ya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan dan momen yang sangat berharga. Baik, rekan-rekan sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Haidir. Alhamdulillah ya. Meskipun mungkin tadi kalau Ustadz tidak terlalu banyak, tapi banyak dagingnya, Ustadz. Bahwa mungkin saya bisa sedikit ya menyimpulkan gitu, bahwa ternyata Masya Allah ya, kita sebagai umatnya Rasulullah seperti itu, bahwa Allah itu telah menyediakan kepada umat Rasulullah itu banyak banget kemuliaan seperti itu. Dari mulai bulan kemuliaan gitu ya, bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan sendiri ada salah satu malam yang sangat mulia seperti itu, yang tadi disebut dengan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar seperti itu. Jadi Lailatul Qadar ini merupakan bonus yang luar biasa yang Allah berikan, karena memang tadi Ustadz Haidir sebutkan bahwa kita itu sebagai umat Nabi Muhammad punya umur yang tidak seperti umat Nabi lainnya gitu. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad hanya sekitar 60-70, tetapi di dalamnya ada satu malam yang 1000 bulan, dan kalau dihitung dengan hitungan amal seperti itu ya, 1000 bulan itu sepertinya udah lebih dari 60 tahun ya teman-teman semua. Seperti itu. Jadi kita harus mulai bermuhasabah gitu. Apakah kita termasuk orang-orang yang bisa berusaha, berikhtiar yang terbaik gitu untuk mendapatkan malam kemuliaan yang telah Allah sediakan, atau justru kita menjadi orang-orang yang merugi gitu. Akhirnya melewati Ramadan tanpa memberikan yang terbaik seperti itu. Kemudian
Jadi pada akhirnya bahwa kita seharusnya menghidupkan ibadah Ramadan nggak hanya di siang hari, tetapi juga di malam harinya. Dan ada beberapa kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tadi seperti takdir, bahwa Allah menetapkan takdir gitu ya di malam Lailatul Qadar. Kemudian malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, dan dengan Al-Quran itu maka kita menjadi mulia gitu. Kemudian terkait waktunya, ada malam ganjil atau malam ke-27, ya intinya bagaimana kita berusaha yang terbaik ya di memaksimalkan gitu ibadah-ibadah di bulan Ramadan, apalagi di akhir 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, semoga kita semua termasuk orang yang Allah anugerahi gitu ya, Allah anugerahi malam Lailatul Qadar. Ya, sehingga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian ya lulus menjadi orang-orang yang bertakwa seperti itu. Itu saja mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya berikan. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh via chat atau fitur raise hand. Jadi teman-teman ingin bertanya dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya. Awalnya saya kan bisa hafal 1 juz tuh. Cuman karena kesibukan akhirnya berkurang jadi cuma 6 halaman. Itu hukumnya bagaimana ya Ustadz? Kalau kita itu hafiz tapi melupakan hafalan gitu Ustadz. Itu aja sih. Ya, jadi memang Al-Quran ini bacaan yang gampang dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, kami udah mudahkan tuh Al-Quran agar memang enak. Al-Quran beda. Ngafal Quran, ngafal hadis itu ya, jelas lebih mudah menghafal Al-Quran. Hadis itu agak berat menghafal, apalagi yang teks yang lain. Begitu. Tapi di sisi lain dia gampang lupa. Ya, gampang lupa. Ada hadis itu bahwa Al-Quran itu lepasnya Al-Quran itu seperti lepasnya onta dari ikatan. Asyaddu tafallutan ya minal ibili. Ya, jadi lebih gampang lupa. Tapi itu sebenarnya apa hikmahnya? Kenapa Al-Quran itu gampang dihafal dan gampang lupa? Apa hikmahnya? Ya, yang harus kita pahami, menghafal Quran itu bukan sekedar agar kita dikatakan penghafal, tidak. Ya. Menghafal Quran itu maksudnya apa? Agar kita semakin banyak dan mudah membaca. Makanya nggak apa juga sebenarnya. Ya, kalau kita ingin target bacaan Al-Quran dengan menghafalnya, misalnya mengurang-urang murojaah, ya, itu sudah masuk bacaan Al-Quran. Walaupun bisa jadi orang-orang sudah khatam, kita belum, begitu ya. Sudah khatam, kita belum, nggak apa-apa. Dari segi nilai sama. Katakan seseorang baca 1 juz. Ya, katakan 5 juz. Kita baca 1 juz tapi diulang 5 kali. Sama nilainya. Karena yang dinilai memang huruf demi huruf yang kita baca. Huruf demi huruf yang kita baca. Ya, maka kalau memang kita hafidz dan kita mau murojaah, nggak apa, murojaah. Ya meskipun kalaupun kita ada ada target atau ada tuntutan untuk contreng berapa juz segala macam, ya mungkin bisa kita bagi. Sebagian untuk kita murojaah, sebagian kita untuk baca seperti biasa. Begitu ya, seperti biasa. Atau mungkin misalnya murojaah mengulangi bacaan itu di bulan Ramadan, dikurangi durasinya, selebihnya durasinya untuk baca Quran. Tapi usahakan tetap ada. Begitu ya. Masalah orang hafal lalu hilang, memang sebagian ulama mengatakan bisa dosa kalau dia sengaja begitu saja, tidak pernah dirawat. Tapi orang beda-beda. Ya, ada orang yang hafalannya lemah, cepat lupa. Ya, sepanjang dia terus berusaha menjaganya, berusaha untuk murojaah, ya walaupun mungkin berat, masih banyak yang lupa, tidak apa-apa. Selagi dia ada
tetap usaha untuk menjaga. Jadi kalau kita udah lupa nih ya sudah coba kita baca lagi, terus baca lagi. Nggak perlu harus memaksakan, harus hafal dalam seminggu ini, tidak. Terus saja. Ya karena insya Allah keseringan kita baca itu lebih akan mudah membuat kita hafal. Biasanya sudah pernah dihafal, kalau di murojaah lagi itu lebih cepat. Itu biasa. Ya, jadi tidak mengapa ya bahwa mungkin kita sibuk kuliah, sibuk ini, sibuk itu, lalu kita sempat melalaikan, ya kita coba perbaiki lagi program kita, ya kita jaga lagi dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakallah kepada Ustaz Haidir. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, diharapkan untuk mengklik ya fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti ketika dan boleh mengajukan pertanyaan ketika dipersilakan oleh saya sebagai moderator. Kemudian ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah ada ciri-ciri orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar? Seperti itu, Ustadz. Wallahu a'lam, setahu saya tidak ada secara khusus ya ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Secara khusus ya, secara spesifik gitu ya. Apakah dia pagi-pagi mukanya bersinar gitu ya atau apa begitu. Tidak ada. Tapi ya secara umum mungkin ada ya. Akan ada ketenangan, akan ada kenyamanan dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau orang Muslim mestinya ya setiap malam dia tenang, setiap malam dia nyaman dan seterusnya. Maka sebenarnya permasalahan Lailatul Qadar ini nggak perlu kita terlalu, ya saya terus terang ya kajian Lailatul Qadar ini, makanya tadi saya singkat saja. Ya. Sebenarnya memang nggak perlu ya mohon maaf ya kadang-kadang ada orang yang membicarakan Lailatul Qadar agar orang tertarik, maka ya katakanlah dibuat ya semacam kisah atau apa yang kadang-kadang tidak jelas landasannya gitu pada malam itu, misalnya pohon merunduk atau apa dan semacamnya, atau kita juga memang mengalami katakanlah pengalaman batin dan seterusnya. Tidak mesti demikian. Ya, yang penting kita beribadah khusyuk pada Allah, mohon ampunan, mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya di sisi lain ya kalau kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang, tapi kita penuhi dengan ibadah, dan kita ya semua kita anggap lewat, udah pokoknya kita serahkan sama Allah, itu insya Allah lebih terjaga. Lebih terjaga apa? Keikhlasannya, ketulusannya, pengharapan kepada. Lain halnya kalau kita tahu ini Lailatul Qadar nih, ini cirinya. Akibatnya apa nanti? Oh dia ngomong malam Lailatul Qadar, saya ibadah dan lain sebagainya. Ya sedikit banyak bisa jadi ada apa istilahnya kesan pengen dilihat, pengen dikenal dan seterusnya. Ya, ada semacam yang mungkin ujub dan semacamnya. Itu juga kita bisa lihat dalam perspektif itu, ya, sudut pandang. Ya, sehingga kita tidak perlu ada sesuatu yang istimewa, ya kita anggap istimewa. Ya, yang kita istimewakan tentu ibadah. Itu saja, begitu ya. Itu saja. Jadi kita nggak perlu disibukkan dengan hal-hal kayak gitu. Ya, tapi yang penting pokoknya Lailatul Qadar pasti ada di 10 malam terakhir. Kalau kita ibadah dan beramal soleh maksimal, kita dapat. Begitu saja. Kita yakin. Kapan persisnya kita nggak? Itu justru malah lebih menjaga kita dari potensi-potensi ria, ingin dilihat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Haidir. Seperti itu jawabannya Saudara Reza. Jadi tidak perlu kita memikirkan tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadarnya gitu ya. Yang penting kita beribadah secara maksimal. Seperti itu. Kemudian ada lagi Ustaz. Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz. Bagaimana seorang wanita yang sedang haid dapat memaksimalkan ibadah dalam memperoleh malam Lailatul Qadar? Jazakumullah khairan. Ya. Baik, ini pertanyaan bagus ya. Artinya apa namanya? Jangan juga orang mengatakan, oh saya haid, saya nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Tidak, Lailatul Qadar tidak disebutkan hanya dialami oleh orang yang tidak haid, hanya didapatkan oleh orang yang tidak haid. Orang yang haid bagaimana? Tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Kan ibadah banyak, bukan hanya sholat, puasa. Ibadah bisa zikir, bisa berdoa, silaturahim, bersedekah, gitu. Ya, bahkan dengan kondisi haid itu dia dengan ringan, malah ringan. Tinggal dia selanjaran banyak baca zikir, gitu ya. Boleh berzikir. Bagi yang haid, boleh berzikir, boleh banyak berdoa, ya. Atau ya
dia bersedekah, dia bersilaturahim. Dia menyiapkan mungkin makanan sahur, makanan berbuka. Ya, itu sesuatu yang baik. Dia baca buku agama untuk belajar ilmu. Itu kan semua ibadah. Ya, itu ibadah. Jadi jangan pernah merasa, oh saya rugi deh, ya, saya haid. Ya memang mungkin dari ibadah secara manusiawi, secara kejiwaan dia merasa. Tapi jangan kemudian seperti tidak mendapatkan peluang dan kesempatan sama sekali. Malah justru menjadi ringan bagi dia. Dia baca tasbih istighfar saja berkali-kali udah luar biasa. Ya, wallah. Ya, jangan juga kadang-kadang memang harus perbaiki wanita haid itu seakan-akan udah mumpung haid setiap hari bacanya novel saja begitu ya, ngobrol saja nggak karuan. Kenapa? Lagi haid. Seakan-akan kalau haid itu merasa bebas ngapain ini itu, nonton saja. Kenapa? Lagi haid. Ya, padahal tetap ya dia ganti. Ya, bisa diganti dengan banyak zikir, banyak doa, banyak mohon kepada Allah. Itu ibadah, semua ibadah. Itu semua ibadah. Ya, wallah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Berarti pertanyaan tadi menjadi akhir dari pertemuan kita hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Haidir atas waktunya yang telah bersedia mengisi kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, teman-teman boleh mengisi link CSI yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin panitia bisa share screen terlebih dahulu untuk linknya. Ya, bagi peserta kajian dipersilakan untuk mengisi bit.ly/CSI kajian Ramadan. Diberi waktu 2 menit. Setelah itu kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haidir. Jadi silakan untuk teman-teman mengisi CSI-nya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi dalam program kebaikan Salam UI, dipersilakan untuk mengirimkan infak terbaiknya. Dapat diberikan melalui rekening yang tertera di layar. Dan ketika sudah rekening, boleh konfirmasi ke bit.ly/infak-salam-UI24 atau WA yang tertera di layar. Insya Allah selanjutnya akan ada pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Haidir. Kepada Ustadz Haidir, dipersilakan. Baik, rekan sekalian, mari kita tundukkan hati kita di bulan yang penuh berkah ini, dalam saat kita berpuasa yang merupakan saat mustajabah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon untuk kita, orang tua kita, saudara-saudara kita kebaikan, ya, keberkahan dan segala kemurahan Allah, khususnya di bulan yang barokah ini. Dan juga kita mohon dijauhkan dari segala musibah, bencana, ya, termasuk penyakit, ya, dan berbagai macam perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazid. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala da'watik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa waffiqna bi'ibadatika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma shfi mardana warham mautana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Haidir atas waktunya mengisi kajian pagi hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga selalu Allah berikan keberkahan dan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku Ya, MC. pamit duluan ya. Ya, ya. Silakan. Saya selaku MC izin mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Dan kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam kajian kali ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga ya. Assalamualaikum. Jazakallah.